Pertama ini kunjungan safari politiknya Mbak Puan Maharani dari PDIP dan sudah ke beberapa partai hari ini. Inti pertemuannya pembahasannya akan seputar apa, Bang? Ya kalau inti pertemuan safari politik ya namanya juga pertemuan politik. Kita membahas masalah-masalah politik terkini dan ke depan. Memperkuat Jawa Barat sebagai salah satu konsentrasi utama dari Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, sehingga PD Perjuangan bersama dengan partai yang lain kemudian menunjukkan konsistensi hasil rapat kerja nasional untuk menggarap daerah-daerah yang penting dan strategis seperti Jawa Barat, kemudian Banten, Aceh, dan sebagainya. Kalau ingin menang tentu nggak bisa sendirian. Kalau ingin merebut kursi presiden tentu nggak bisa sendirian. Dan pada akhirnya memang PDIP melakukan safari politik. Ya, kalau sebelumnya PDIP terkesan sendiri gitu ya, terkesan dalam tanda kutip angkuh gitu, tidak mau berkoalisi. Pada akhirnya juga sadar bahwa pada akhirnya untuk menang di pemilu itu harus menjalin kerjasama dengan partai-partai lain. Nah ini kita lihat nanti, Renhard ya. Saya kira menarik Ketua Umum PDIP memerintahkan secara khusus Puan Maharani melakukan safari politik ke pimpinan partai politik yang lain. Perintah Megawati secara khusus kepada Puan Maharani untuk melakukan safari politik ada sudah menarik. Kenapa? Karena sekarang kita tahu di internal PDI Perjuangan itu kan ada dorongan kuat dan dibuktikan dengan elektabilitas yang tinggi dari Ganjar Pranowo. Ya. Lanjutkan safari politik, Puan kunjungi PAN, PPP awal Maret. Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR, Puan Maharani disebut akan kembali melanjutkan safari politik mewakili partainya pada awal Maret mendatang. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Puan akan bertemu dengan PAN dan PPP pada awal Maret mendatang. Menurut Said, safari politik Puan masih lanjutan dalam safari PDIP ke sesama partai koalisi pemerintah. Rencananya, kata dia, pertemuan akan digelar non-formal. Said menyebut pertemuan akan digelar di rumah makan atau di luar kantor partai. Said ingin agar pertemuan antar elit politik bermanfaat bagi masyarakat. Ia tak ingin pertemuan antara elit politik hanya sebatas pertemuan. Menurut dia, pertemuan tersebut harus membawa dampak perubahan pada masyarakat. Dia memastikan bahwa PDIP akan berkoalisi dalam menghadapi pemilu pada Pilpres 2024. Dia tak percaya koalisi antar partai ini akan membatasi komunikasi antar partai politik lain. Menurut dia, pihaknya akan tetap berusaha untuk berkoalisi dengan partai lain. Puan sebelumnya telah melakukan safari politik mewakili partainya dengan bertemu beberapa partai koalisi pemerintah. Puan sempat bertemu Gerindra, Nasdem, Golkar, dan PKB. Anies jadi tersangka kasus korupsi Formula E. Beni Kaharman desak KPK. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat, Beni Kaharman, menyinggung soal isu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi Formula E. Hal itu disampaikan Beni dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 9 Februari 2023. Menurut Beni, isu Anies bakal jadi tersangka kasus Formula E muncul antara memasuki pemilihan umum 2024 mendatang. Ini persoalan politik tadi, misal Anies Formula E kan akibat ini. Jadi tersangka apa tidak ini akan akibat pemilu dalam waktu dekat. Kata Beni, legislator Partai Demokrat ini menuturkan bahwa isu Anies jadi tersangka kasus Formula E tak mungkin muncul apabila pemilu ditunda. Coba pemilu 2027, mungkin nggak ada isu ini, ungkap Beni. Beni juga menyoroti kewenangan lembaga anti rasuah tersebut dalam melakukan penindakan. Ini yang buat KPK jadi powerful, menakutkan. Kalau kewenangan pendidikan, survei-survei itu bisa-bisa saja. Tapi kata kunci KPK adalah penindakan. Tidak ada KPK tanpa penindakan, ucapnya. Kepada Firly Bahuri DKK, Beni lantas menanyakan proses KPK dalam melakukan penindakan dan sumber informasinya, apakah dari masyarakat atau badan pemeriksa keuangan atau aparat penegak hukum lainnya. Menurutnya, hal tersebut agar KPK tak terkesan tebang pilih dalam melakukan penindakan atau lembek ke teman, tapi tajam ke lawan, supaya tidak ada kesan tajam ke lawan, lembek ke teman, imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijojanto atau BW menyebut ada upaya menjegal Anies Baswedan untuk berpartisipasi dalam ajang pemilihan umum 2024. Salah satunya lewat penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. BW menduga KPK telah menyebarkan kebohongan ihwal pertemuan 3 pimpinan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan. Dia menyebut pertemuan tersebut bukanlah berasal dari undangan BPK seperti yang diucapkan oleh KPK. Ada indikasi kebohongan yang secara sengaja ditebar dan disebarkan bahwa kehadiran 3 pimpinan KPK atas undangan BPK, tetapi informasi lain menyatakan pimpinan KPK sengaja datang ke BPK pasca dilakukan ekspos kasus Formula E di internal KPK. Kata BW lewat keterangan tertulis Kamis 26 Januari 2023. Dalam sejarah KPK, menurutnya tidak lazim apabila inisiatif ekspos justru berasal dari KPK. Terlebih belum ditemukannya alat bukti yang cukup atas kasus Formula E. Ditambah, tahapan pemeriksaan kasus Formula E baru sampai di tahap penyelidikan. Dari selentingan informasi yang didapatnya pula, BW menyebut pada waktu ekspos di BPK terjadi selisih paham antara pimpinan KPK yang hadir dengan jajaran penindakan, di mana Satgas Penyelidikan bersikeras atas 7 kali hasil ekspos yang menyimpulkan belum adanya cukup bukti untuk menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan. BW turut menyinggung soal Deputi Penindakan Karyoto dan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priyantoro yang dilakukan kepada Dewan Pengawas KPK. Dia menyebut laporan tersebut ada indikasi terjadi disebabkan keduanya berselisih dengan pihak yang memaksakan ekspos terhadap Formula E. Selain itu, BW berujar Anies Baswedan juga diserang melalui jalur lain. Dia menyinggung soal adanya orang tidak dikenal mengirimkan sekantung penuh ular kobra terhadap ex-gubernur Banten yang berencana bertemu dengan Anies Baswedan.